Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul pada siang hari ini. Salawat beriring salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan ilmu teknologi sehingga kita bisa menikmatinya pada saat ini. Nah, gimana kabarnya ibu-ibu? Sehat? Alhamdulillah. Sebelum kita mulai materi hari ini, Bu, apakah ibu-ibu hadir semuanya, Bu? Nah, alhamdulillah hadir semuanya ya. Pertemuan hari ini di tempat Ibu Rahel ya. Terima kasih Bu atas waktunya untuk mempersilahkan tempatnya ya Bu ya pada pertemuan hari ini. Nah, pertemuan sebelum melanjutkan materi lanjut usia Bu, apakah ibu-ibu masih ingat materi bulan lalu Bu? Ibu Queen masih ingat Bu materi bulan lalu? Ya, bulan lalu kita membahas tentang eksploitasi anak ya Bu ya. Apakah sudah diterapkan di rumah Bu? Alhamdulillah sudah ya. Ibu-ibu masih semangat? Sebelumnya kita speaking dulu ya Bu ya. Tepuk semangat dulu ya Bu ya. Tepuk semangat. Ikuti ya Bu ya. Ikuti saya ya Bu ya. I am okay. You are okay. We are okay. Yes. Oke, terima kasih semuanya ibu-ibu. Hari ini kita akan membahas tentang lanjut usia. Ibu Rahel silahkan baca Bu, apa sih pengertian dari lanjut usia berdasarkan di sini Bu? Oke, di sini lanjut usia itu menurut WHO ya Bu ya, usia pertengahan 45 sampai 59 tahun. Lanjut usia 60 sampai 74 tahun. Lanjut usia yang ketiga 75 sampai 90 tahun. Ada tingkatannya ya Bu ya. Nah, di sini kalau menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1994, ini pengertiannya seseorang yang telah mencapai usia di atas 60 tahun. Tetapi kalau di sini yang mendapatkan dalam program PKH itu Bu 70 tahun ya Bu ya. Bukan 60 tahun lagi. Itu yang aturan dari Undang-Undang Nomor 98. Sekarang tuh diperbaharui lagi. Jadi lansia yang sekarang untuk mendapatkan bantuan PKH itu 70 tahun. Apakah Ibu sudah mengerti dari pengertian lansia tadi Bu? Pakai bahasa sendiri. Apakah Ibu pun mengerti? Di sini kalau di dalam buku pintar di dalam modul tuh proses kehidupan semua makhluk hidup di muka bumi yang termasuk manusia. Maksudnya di sini tuh lanjut usia tuh umur yang di atas 70 tahun. Nah, mengapa sih lansia tuh harus dilindungi Bu? Ayo, ada yang bisa jawab Bu? Nggak tahu? Ya. Di sini mengapa sih lansia tuh harus dilindungi? Nah, di sini tuh karena sudah keterbanyaknya lansia, takutnya nanti kalau nggak dilindungi akan berantakan ya Bu ya. Data menyebutkan lansia mengalami kekerasan dan penelantaran. Ini alasannya kenapa lansia itu harus dilindungi. Sebagian lansia kurang mendapatkan perhatian dari keluarga. Nah, kebanyakan di sini ya Bu ya, kalau misalkan punya orang tua yang sudah lanjut usia tuh rata-rata dilantarkan, nggak dilindungin, maksudnya tuh nggak diperhatikan. Makanya pemerintah tuh harus di sini harus menganjurkan perlindungan terhadap lansia. Nah, ibu-ibu di rumahnya ada yang punya itu Bu, ada yang punya lansia di rumahnya? Nggak ada. Kalau jika ada di rumahnya ibu-ibu mempunyai lansia, tolong jangan dilantarkan ya Bu ya, karena lansia itu butuh perlindungan, harus dipedulikan, harus diperhatikan. Nah, lansia itu tuh Bu ada berapa Bu? Kalau berdasarkan di flip chart, nah di sini tuh lansia itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu fisik atau biologis. Nah, yang kedua ini psikososial, dan yang ketiganya spiritual. Nah, ada berapa Bu
Ya, ada tiga ya Bu ya. Ada fisik atau biologis, ada psikososial, dan ada spiritual. Nah, saya akan jelasin satu persatu ya Bu ya. Yang pertama itu biologis. Nah, perubahan fungsi atau organ tubuh yang menyebabkan terjadinya perubahan suhu tubuh. Nah, di sini tuh fisik tuh biasanya tuh ya yang bisa dilihat oleh mata ya Bu ya. Fisik kalau apabila misalkan ini tangan kalau dicubit pasti sakit ya Bu ya, itu namanya tuh fisik. Gangguan panca indera. Nah, misalkan penglihatannya sudah enggak, biasanya kalau orang sepuh udah tua itu penglihatannya tuh udah enggak seperti kita lagi ya Bu ya, udah rabun. Nah, gangguan saluran kencing. Biasanya kalau orang udah tua itu, udah lansia itu kencingnya itu tidak terkontrol lagi ya Bu ya. Biasanya kalau lansia itu suka pipis di celana, dia tuh nggak terasa. Nah, yang selanjutnya tuh biasanya giginya tuh udah mulai copot, udah ompong. Itu biasanya disebut dengan lansia fisik atau lansia biologis. Ibu masih ingat Bu, apa itu lansia biologis tadi yang sudah saya jelaskan? Nah, misalkan gigi, mata, terus dia tuh kalau pipis tidak terkontrol. Nah, yang kedua ini psikososial. Nah, di sini psikososial itu bisa diartikan dengan hubungan dengan orang lain, sosial. Dia tuh biasanya itu munculnya depresi kalau misalkan lansia yang tidak bisa menerima kalau dirinya itu bahwa sudah tua. Biasanya dia tuh akan misalkan mengalami kecemasan, dia tuh cemas atau takut. Biasanya dia tuh mulai apabila dia tuh mengalami kesepian, udah takut, dia tuh nggak ada temannya, dan dia tuh di sini disebut psikososial. Nah, dia tuh mudah marah-marah. Berarti kalau misalkan ibu punya lansia di rumah mengalami gejala seperti ini, ibu jangan marah ya Bu ya. Nah, ini masalah seperti ini harus diperhatikan. Kita nggak boleh biarkan lansia, karena lansia juga butuh kepedulian dari kita. Nah, perubahan sikap dan perilaku tuh misalnya seperti apa Bu? Nah, cenderung diam, dia tuh mulai murung. Nah, hubungan dengan tetangganya tuh nggak seperti biasanya. Dia tuh seolah-olah kalau lansia tuh dia tuh takut dikucilkan loh Bu. Nah, misalkan kalau punya lansia tuh jangan diperlakukan seperti itu ya Bu ya. Nah, selanjutnya yang ketiga ini, nah kalau psikososial tuh berhubungan dengan orang ya Bu ya. Kalau fisik tadi itu kan panca indera, misalkan matanya udah mulai rabun. Terus kalau dia tuh udah mulai ngompol, udah pipis tuh udah nggak terkontrol lagi. Terus giginya udah mulai ompong, copot gitu. Nah, kalau misalkan yang psikososial tadi nih perubahan fisik atau perilaku ya Bu ya, cenderung dia tuh diam di rumah, nggak mau keluar. Dia kadang tuh mudah marah, kita pun ngajak ngomongnya tuh udah nggak agak nyambung lagi gitu ya. Nah, yang ketiga nih spiritualnya ya, atau rohaninya tuh ya, jika mereka tuh beribadah, dia tuh nggak fokus atau gimana Bu ya, kurang sabar, dia tuh nggak berpikirnya tuh negatif terus. Nah, selalu menunjukkan super powernya dan menganggap dirinya tuh selalu benar. Inilah kondisi dan permasalahan sosialnya. Kalau spiritual tuh berhubungan dengan masalah agama ya Bu ya, misalkan beribadah seperti itu. Nah, di sini kita akan cara menghadapi prinsip pelayanan lansia itu Bu, tidak memberikan stigma atau cap pada lansia, tidak mengucilkannya, terus menghindari sikap sensitif. Misalnya kita tuh kalau menemukan lansia tuh kita tuh jangan mudah menyinggung perasaannya, karena lansia itu lansia tuh dia tuh mudah tersinggung atau sensitif. Nah, dari sini apakah ibu-ibu ada yang ditanyakan Bu materi tentang lanjut usia Bu? Sebelum materinya saya akhiri Bu,
Apakah ibu-ibu di sini sudah mengerti semuanya? Sudah paham, Bu? Ada yang ditanyakan? Materi hari ini, materi lansia, materinya tuh ya seputaran orang tua yang di rumah. Kalau ibu-ibu punya orang tua yang di rumah harus dipedulikan. Oke, saya rasa cukup sampai di sini ya, Bu ya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.